Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam agenda pengajian pada maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga apa yang kita lakukan di hari ini dicatat sebagai amal baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini termasuk golongannya. Dan insya Allah di yaumil akhir nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa kembali ketemu ya. Ini untuk berapa kali pertemuan Pak setelah libur? Untuk yang ketiga ya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian di Masjid Al-Madinah. Ini salah satu sarana buat kita sama-sama belajar untuk lebih memahami lagi tentang ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita, ya kan? Dan akhirnya kita menjadi orang yang berguna, orang yang lebih taat, tentunya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kajian akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Nuryadi. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Allah hadiniyah wa ala kulli niyatan sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, adik-adik semua, selanjutnya kajian akan disampaikan oleh Ustadz Nuryadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, hidayahnya, dan maghfirahnya
kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Madinah untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah dan diteruskan dengan pengajian sampai waktu isya ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah akan selalu istiqomah mengikuti ajarannya sampai yaumil qiyamah. Terima kasih saya ucapkan pada seksi dakwah dan pendidikan ya, karena sudah memulai lagi pengajian remaja yang sebelumnya diliburkan dulu karena bulan Ramadan, dan alhamdulillah setelah Idul Fitri ini udah mulai kembali lagi. Teman-teman remaja Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai materi seperti biasa kita membaca Al-Qur'an ya. Jadi tolong bisa ambil Al-Qur'annya. Surat Abasa ya. Sudah ketemu semua ya? Saya baca dulu nanti baru diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha wa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah wa man syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah fi aidi safarah kiramim bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah Sadaqallahul azim. Sampai ayat 20 ya. Jadi kalau sa kan aba sa itu lidahnya di tengah-tengah. Sa. Iya.
beda masa ya. Ini mau 20 ayat aja apa mau di itu aja? Yang Bapak cukup ya? Iya. Ya kita masuk ke materi. Abasa ayat 20. Ya teman-teman remaja Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan materi ya. Jadi materi sebelumnya itu kan membentuk kepribadian remaja yang ideal ya. Dan mana udah dibahas dan kita masuk ke bagian akhlak ya. Jadi seorang remaja yang mempunyai kepribadian yang ideal itu harus mempunyai akhlak yang baik gitu. Dan ini bukunya tebel nih gitu. Emang di sini sih judulnya kuliah akhlak ya, tapi bukan berarti harus yang baca ini mahasiswa ya. Jadi remaja juga harus mengetahui ya, karena memang kita itu harus mempunyai akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana waktu itu sahabat pernah bertanya kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah. Udah hafal kan lagunya? Aisyah istri Rasulullah. Iya kan waktu itu sempat viral ya. Sampai ininya YouTube-nya aja jutaan. Tapi yang nyanyi rata-rata yang ini yang udah yang punya nama ya, Nisa Sabian, terus ini gitu. Ya semuanya, semua penyanyi pada menyanyi. Nah, sahabat itu bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" gitu. Terus kemudian dijawab oleh Aisyah, akhlak Rasulullah itu Al-Quran gitu. Jadi kalau kita kepengen meneladani akhlak Rasulullah, ya kita harus belajar mengaji, isinya gitu. Nah ini di sini juga kira-kira ini ada pertanyaan, kira-kira akhlak itu apa? Ada yang tahu nggak? Kan kalau masih SD kan suka diajarin tuh, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Bener kan? Belajar begitu nggak di waktu SD? Iya. Nah, itu tinggal nambahin doang. Artinya akhlak secara bahasa itu tinggal nambahin. Apa coba? kan udah di itu 100 tadi. Iya. Ya secara bahasa itu budi pekerti. Jadi kalau bahasa Arabnya itu huluk ya. Jadi itu tadi kata kuncinya kan kalau waktu SD diajarin ini budi, ini bawa budi. Jadi tinggal nambahin budi pekerti. Nah, kalau menurut Imam Ghazali itu akhlak itu adalah sesuatu yang timbul dari kolbu, dari jiwa, dan dia tidak keluarnya tuh tidak mikir-mikir lagi. Jadi, kalau ibarat contoh itu sebuah poci kemudian dituang ke gelas, kalau di dalamnya susu mesti keluarnya susu, kalau di dalamnya kopi pasti keluarnya kopi, kalau di dalamnya air putih pasti keluarnya air putih gitu. Masih suka ngopi nggak? Iya, jadi ya jadi kalau ngopi aja, jangan bikin kopi susu, karena nanti ini kalau itunya jadi dilema kan, kalau kopi itu ngajak melek, kalau susu ngajak tidur. Iya. Iya, jadi kalau kopi susu badannya bingung nih mau tidur apa mau ngopi, mau melek gitu.
Nah itu ya, jadi kalau kita istilahnya apa, kepengen tahu kita punya akhlak yang baik atau enggak, itu pada saat kejadian. Contoh, kita ada kesempatan untuk mencuri, terus kita mikir, nyolong apa enggak ya? Nah itu berarti belum punya akhlak. Karena kalau udah punya akhlak itu, dia tidak mikir lagi, gitu. Tidak mikir lagi. Terus kemudian isinya kita dipanggil sama orang tua, mau disuruh, ini suruh ini apa, beli, mamanya beli apa, terus kemudian masih mikir-mikir, ini diturutin nggak ya perintah orang tua ya atau enggak ya. Nah itu berarti di dalam jiwa kita belum tumbuh hal karimah, karena dia itu spontan. Tapi kalau kita masih untuk berbuat baiknya masih mikir-mikir, itu belum. Jadi dulu pernah waktu kerja itu ada atasan bilang, saya tuh kalau orang baik sama saya akan lebih baik kepada dia. Tapi kalau orang itu jahat sama saya akan lebih jahat lagi kepada dia. Gitu. Jadi itu orang nggak punya akhlak, walaupun levelnya udah ilmunya manajer gitu, udah ini. Karena dia nunggu perbuatannya, dia nunggu orang lain baik dia baik, nah orang lain jahat dia jahat. Jadi dia nggak punya akhlak sebenarnya itu, walaupun dia mungkin jabatannya tinggi, terus hidupnya kaya raya umpamanya gitu. Itu karena kalau itu sesuatu dalam kalbu, terus kemudian dia otomatis keluar gitu. Jadi kayak istilahnya apa, jujur, terus amanah, seperti itu. Nah itu yang ini. Jadi kalau istilahnya apa, kita diajak berkelahi umpamanya, tawuran, nanti dulu mikir dulu ikut tawuran nggak ya. Nah itu berarti belum. Tapi kalau ini nggak boleh, itu ya dilarang dalam Islam. Atau semua ada yang nawarin nih, orang-orang remaja itu kan kalau di luar ini kita ini yuk sekali-kali mabok yuk, terus atau ini ada narkoba nih gratis. Nah itu kalau kita punya akhlak langsung no, istilahnya gitu. Kalau iklannya ini ya BNN, iya itu langsung no, istilahnya gitu. Tapi kalau kita masih mikir-mikir itu masih ini. Karena kadang-kadang saya aja pernah kerja, kan waktu itu jam masuknya masih setengah jam lagi, masih pada ngumpul-ngumpul. Ada yang nawarin, mau nggak pil koplo? Gitu. Jadi pil koplo kayak ekstasi modelnya. Gitu. Jadi dia ini apa, gratis. Orang-orang seperti itu tuh nawar-nawarinya itu gratis. Nah kita tidak boleh seperti itu. Nah itu pengertian akhlak ya. Dan akhlak. Jadi kira-kira dari isinya uraian tadi kita bisa ngambil kesimpulan sumber akhlak dalam diri manusia itu ada di mana? Ah iya, 100. Jadi ini yeah, amin. Amin. Ya, jadi ini sesuai dari hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh badannya, seluruh perbuatannya. Terus, tapi apabila dia buruk, maka buruk semua badannya, semua tingkah lakunya. Terus, apa dia? Dialah hati. Hati itu ada di dalam kolbu. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada fisik, ada akal, ada hati, kolbu. Nah semuanya itu butuh makanan gitu. Kalau badan pagi harus sarapan, makan siang, makan sore, atau berapa perlu kalau malam, kalau daripada perut lapar nggak bisa tidur, makan kan. Biasanya masak Indomie atau apa gitu ya. Itu buat makanan badan. Terus kedua juga harus 4 sehat 5 sempurna. Atau sekarang itu istilahnya
gizi berimbang istilahnya. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Ada yang bilang 4 sehat 5 sempurna, 6-nya miskin karena uangnya habis buat makan katanya. Tapi enggak juga, karena kan ini apa? Enggak semuanya yang bergizi itu mahal gitu. Karena tempe tahu juga gizinya tinggi seperti itu. Buktinya yang mahasiswa teladan seluruh Indonesia yang di Jogja dari UGM itu kan anaknya tukang beca, ya kan? Berarti kan bukan orang kaya raya yang buka kulkas isinya sampai tumpah gitu ya, sampai karena saking penuhnya isinya gitu. Bukan orang begitu, yang mungkin hari ini makan apa ya gitu. Ntar dulu narik beca dulu, isinya gitu. Tapi dia jadi mahasiswa teladan seluruh Indonesia, dia komplot. Isinya apa? Nilainya paling tinggi. Itu berarti bahwa gizi itu nggak mesti harus yang mahal, gitu. Karena di dalam tubuh manusia juga ini apa? Allah itu maha adil. Jadi dia bisa menghasilkan gizi. Kalau orang yang puasa itu pada saat puasa itu badan memproduksi gizi, gitu. Makanya jangan heran kalau dulu waktu peperangan sering terjadi di bulan Ramadan yang pada saat sahabat itu sedang puasa gitu. Padahal kan dia harusnya butuh tenaga terus buat makan yang bergizi saja. Nah, padahal dari puasa itu dia memproduksi gizi, akhirnya dia bisa bisa menang dalam peperangan. Terus kemudian akal. Nah, akal dengan kita sekolah, terus kemudian kita belajar, itu masuk ke makanan akal gitu. Karena kita harus bisa belajar, kita harus menguasai ilmu. Karena barang siapa yang ingin menguasai baik di dunia, maka dia harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin baik di akhirat, yaitu dengan masuk surga, maka dengan ilmu. Jadi semuanya itu dengan ilmu itu bisa didapat dari belajar. Kayak sekarang mengaji itu kan ada konsumsi akal dan juga konsumsi kolbu. Nah begitu juga hati, kolbu itu juga harus perlu makanan. Makanannya dengan ibadah, amal soleh, terus mengaji gitu ya. Nah itu makanan kolbu. Makanya kita harus sholat 5 waktu dan disunahkan untuk laki-laki itu di masjid. Seperti itu. Jadi pas untuk sholat berjamaah. Makanya ada yang tahu nggak rahasianya Habibie menjadi orang terpinter di Asia? Iya, baca Quran 100. Iya. Iya, jadi itu justru Baji Habibie kan malah taunya dari orang Yahudi. Iya, orang Israel. Jadi dia pengen tahu rahasianya dan dikasih tahu, ternyata baca Al-Qur'an. Dan dia baca Al-Qur'annya setelah sholat tahajud. Gitu. Jadi sholat tahajud sambil nunggu subuh baca Al-Qur'an. Jadi sambil makanan kolbu dapat pahala, nanti di akhirat Al-Qur'an juga menjadi penolong, di alam kubur nanti juga Al-Qur'an akan berbentuk sebagai pria tampan yang akan menemani dia terus sampai dia masuk surga. Di dunianya kita juga dikasih keberkahan, kecerdasan gitu, dan juga keberkahan-keberkahan yang lain gitu. Sampai kalau sekarang itu kalau orang yang hafiz Quran itu boleh masuk ke perguruan tinggi negeri mana aja, terus bisa masuk akademi militer, bisa masuk militer semangkatan, itu kan keberkahan. Itu ya, jadi sumber dari jiwa dan kolbu. Terus kemudian ada
yang ketiganya adalah eh, tarbiyah akhlak ya, pendidikan akhlak. Ini ada satu lagi pertanyaan. Akhlak itu kira-kira bisa berubah atau enggak? Iya. Terus kira-kira yang nggak bisa berubah itu apa? Iya. Tapi juga ada takdir yang bisa berubah karena ada ini apa? Ada hadis bahwa doa dan takdir itu perang di langit. Gitu. Jadi siapa yang menang itulah nanti takdirnya berubah. Gitu. Supaya gini, kita dites EQ-nya rata-rata. Waduh, kan itu udah takdir namanya bawaan lahir ya. Kan nggak bisa. Kita pengen otaknya kayak Habibie kan nggak bisa. Begitu tes, oh ininya EQ-nya sekian nih gitu. Tapi kita berdoa tiap habis sholat, tiap ini berdoa terus kemudian belajar gitu. Ya lama-lama isinya apa? Tadinya akan berubah. Atau mungkin kita hidupnya umpamanya rezekinya nggak banyak misalnya gitu. Terus kemudian kita berdoa kepengen jadi Sultan Citayam. kan kan Citayam belum ada sultannya nih. Ya Andara udah, Raffi Ahmad, ya kan? Iya. Karena boleh, jadi doa itu yang tinggi. Jadi doa itu jadi presiden, jadi apa istilahnya pemilik perusahaan, jadi direktur gitu. Jadi doa itu yang tinggi-tinggi. Jangan sampai ada tuh yang ibu-ibu yang ngedoain semoga anaknya nanti kalau gede terus megang duit sama naik turun mobil. Akhirnya pas gede jadi kondektur. Jadi nggak doanya yang tinggi, jangan ya ngedoain pengen jadi kondektur. Iya kan naik turun mobil sama megang duit setoran. Gitu. Iya. Iya jadi itu jadi sama aja ngedoain jadi kondektur bis ya. Nah, itu jadi kalau ada orang sifatnya keras dari kecil udah keras nih, kalau minta jajan nggak diturutin ini keras, kira-kira bisa berubah nggak? Iya, iya jadi yang bisa berubah tuh apa akhlak itu bisa berubah dari baik menjadi tidak baik atau dari tidak baik menjadi baik, bisa berubah. Jadi ada ulama mantan perampok, ada ustadz jadi kafir, ada gitu. Jadi tergantung kita itu apa ininya imannya misalnya gitu. Nah, jadi kita itu harus harus bisa menjaga ya, harus bisa menjaga karena memang itu bisa berubah gitu. Makanya tapi karena kala ada yang tidak bisa berubah tuh sifat ya. Kayak Umar bin Khattab itu kan ini sifatnya dia keras. Tapi begitu dia masuk Islam, kemudian dia berinteraksi dengan Islam, kerasnya itu untuk kebaikan. Jadi bukan tidak untuk kebaikan. Nah, dulu sebelum Islam datang itu di Arab itu akhlaknya bejat. Nih. Jadi kalau ada orang nih punya anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup gitu. Kalau anak laki-laki enggak. Tapi kalau sekarang kira-kira ada nggak seperti itu jahiliyah? Kalau sekarang itu
lebih kejam dari jahiliyah zaman dahulu. Karena kalau dahulu kan suruh lahir dulu, nanti baru perempuan, baru dikubur hidup-hidup. Kalau sekarang belum lahir udah diaborsi, digugurin. Jadi dia membunuh juga sama kayak gitu ya. Makanya pernah waktu itu di Cawang sempat geger. Waktu itu ada bayi dibungkus pakai seragam SMP. Ya, mayat bayi. Jadi ininya kan ini ya. Iya, jadi itu ya, jadi akhlak yang baik. Nah, karena akhlak yang baik itu dia harus dilatih seperti itu. Jadi rata-rata kesuksesan itu dilihat dari akhlak yang baiknya itu. Jadi terutama di tingkat kesabaran. Jadi waktu itu di Inggris, ada yang tahu Inggris nggak? Oh iya. Iya, iya, tempatnya Ratu Elizabeth, Pangeran Charles ya. Jadi waktu itu diadain sebuah penelitian untuk beberapa orang murid gitu. Jadi ini beberapa murid dikasih makanan kue, terus kemudian dipesan, tolong ini nanti dimakan jam 12. Jangan dimakan sebelum jam 12 gitu. Terus kemudian habis itu ditinggal sama gurunya. Terus kemudian ada beberapa murid yang ada-ada aja, pakai suruh nunggu jam 12, udah makan aja gitu. Gurunya nggak ada ini. Ada 10 orang yang dia bersabar. Dia menunggu sampai jam 12, kemudian kuenya baru dimakan. Terus kemudian setelah beberapa puluh tahun kemudian, yang penyabar ini, yang tidak sabaran, itu ternyata hidupnya nggak sukses. Dan yang 10 orang tadi yang penyabar, ternyata dia sukses dalam hidupnya setelah beberapa puluh tahun kemudian. Nah itu akhirnya Inggris itu mengambil kesimpulan bahwa kesuksesan itu bisa didapatkan dengan kesabaran. Gitu. Nah sabar itu kan bagian dari akhlak, gitu, dari akhlakul karimah. Gitu. Jadi kuncinya itu sabar. Jadi kalau nggak sabaran, ini. Nah itu yang ini apa ya, kunci ya, karena itu udah dilakukan penelitian. Dan kemudian ada lagi akhlak itu membangun masyarakat, ya, membangun masyarakat. Jadi di dalam sebuah hadis atau ayat ya, ada beberapa ayat, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, seraya beriman kepada Allah. Jadi kita itu umat Islam adalah umat yang terbaik. Tapi kenyataannya di dunia ini, kira-kira siapa, agama mana yang penganutnya sarjananya paling banyak? Ada yang tahu nggak? Iya, Kristen. Apa agama apa? Yang penganutnya sarjana sampai profesor itu paling banyak. Apa? Buddha, Kristen, Adil, Kristen, Yusuf, Kristen. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan di seluruh dunia, itu Yahudi.
Iya, iya. Makanya ekonomi dunia yang megang Yahudi, politik dunia yang megang Yahudi, Amerika, ya Amerika itu yang megang Yahudi, iya. Ah, karena kebanyakan ada di sono. Jadi kalau Yahudi itu pembantu aja sarjana gitu. Jadi kira-kira ada yang tuh nggak rahasianya kenapa Yahudi bisa seperti itu gitu. Jadi ternyata Yahudi itu ngenuin ayat Al-Quran ini. Jadi kamu adalah umat yang terbaik adalah Yahudi. Padahal bukan. Sebenarnya umat yang terbaik itu adalah Islam. Nah makanya kita harus lebih hebat dari mereka gitu. Nah yang menemukan listrik siapa? Iya betul. Iya. Menurut Thomas Alva Edison. Jadi dia itu Thomas Alva Edison tuh orang pintar orang goblok? Iya. Tapi waktu sekolah dia itu dikeluarin dari sekolahannya. Sampai beberapa sekolahan itu nggak mau nerima dia. Dia nggak bisa ngikutin pelajaran. Iya terlalu bodoh. Cuman waktu itu surat pengeluarannya Thomas Alva Edison itu dipegang sama ibunya, gitu. Pegang sama ibunya, terus Nancy Edison ya kalau salah ibunya itu. Terus ibunya bilang ke Thomas Alva Edison, "Nak, kamu itu orang yang paling pinter. Jadi sampai sekolahan itu nggak ada yang bisa ngajarin kamu, katanya. Makanya kamu dikeluarin dari sekolahan karena nggak ada yang bisa ngajarin kamu, katanya. Kamu tuh orang yang paling pinter, begitu." Jadi ibunya itu waktu dapat surat itu dia menangis sebentar, habis itu diusap air matanya, habis itu dia tersenyum di depan Thomas Alva Edison. Terus dia ngomong begitu. Jadi kalau begitu kamu belajar sama ibu aja ya nak, gitu. Karena sekolahan itu nggak ada yang bisa ngajarin kamu, karena kamu orang pinter, katanya gitu. Padahal aslinya dia orang bodoh atau bahasa kita mah bego, gitu. Makanya dikeluarin dari sekolahan gitu. Akhirnya belajarlah dia sama ibunya, gitu. Ibunya tuh tekun gitu ngajarin dia sampai dia dewasa, terus kemudian jadi ilmuwan. Makanya para pengamat tuh bilang untuk menjadi ilmuwan tidak perlu otak jenius, tapi yang penting adalah kesabaran dan ketekunan. Siapa contohnya? Thomas Alva Edison. Dia bukan orang jenius gitu ya, tapi dia tekun, rajin belajar, akhirnya bisa jadi ilmuwan gitu. Nah, akhirnya Thomas Alva Edison itu tahunya setelah ibunya meninggal. Kalau dia itu sebenarnya orang ini IQ-nya rendah gitu. Jadi suratnya itu ada di laci. Pas ibu meninggal, pas dia buka-buka laci, ada surat. Di situ ditulis bahwa anak ibu dikeluarkan dari sekolah karena tidak bisa mengikuti pelajaran gitu. Atau kalau ya dalam kurung tadi itu maksudnya karena bodoh ya, karena IQ-nya rendah gitu. Dia baru tahu, oh ternyata selamanya ini ibunya membesarkan hatinya dia gitu. Nah, rahasia Yahudi bisa menguasai dunia dan menguasai ilmu itu karena dia merasa bahwa setiap anaknya sama ibunya ditanamkan bahwa Yahudi adalah umat yang terbaik gitu. Padahal asin itu di dalam Al-Quran umat yang terbaik adalah kita umat Islam. Makanya kita harus rajin belajar. Jadi ada Kiai Didin Hafidudin. Itu waktu itu dia ngambil S3 di Amerika. Itu dosennya Yahudi, hafal Al-Quran. Gitu. Hafal hadis. Jadi diapalin nama dia Al-Quran. Padahal dia ke Yahudi. Tujuannya untuk mencari kelemahan. Gitu. Jadi dia ngajarin orang Islam, nanti dicari kelemahannya dari di situ isinya gitu. Jadi
Di Amerika itu, di kampus-kampusnya Amerika itu, dosen-dosen Yahudi pada hafal Al-Quran, hafal-hafal hadis, kitab-kitab, karena memang dia rajin belajar. Jadi waktunya itu habis untuk belajar, gitu. Nah itu makanya negaranya menjadi maju. Makanya kalau kita kepengen Indonesia maju, ya kita harus rajin belajar. Salah satunya adalah mengaji. Mengaji adalah juga proses belajar, proses pembelajaran gitu. Makanya kita harus mengajak teman-teman yang belum mau mengaji ke masjid, terus belajar di masjid, istilahnya gitu. Karena memang jadi belajar itu harus menjadi hobi, harus menjadi hobi kita untuk bisa maju. Jadi kita menjadi umat yang terbaik, istilahnya gitu. Nah itu udah lewat 5 kurang 4 menit lagi. Mungkin ada yang mau ini tanya? Apa? Bebas nggak apa-apa. Hah? Iya, jadi sebenarnya kita itu ini apa, masjid itu harus ramah anak gitu. Jadi kita itu nggak boleh kasar terhadap anak. Sampai waktu itu Rasulullah itu sujudnya lama banget. Waktunya dia ditunggangin sama Hasan. Jadi kan dia punya cucu Hasan Husain. Rasulullah lagi sholat, Rasulullah dijadiin kuda, ditaikin gitu. Dinaikin terus dia nggak mau ganggu, nggak mau Hasan, akhirnya sampai nunggu dia turun, dia baru sujudnya selesai. Terus sahabat nanya, Rasulullah kok sujudnya lama? Iya tadi Hasan naik di punggung gitu. Berarti kita itu harus ini ramah terhadap anak, istilah gitu. Nggak boleh, karena kalau nanti kita kasar sama anak, apalagi di masjid, nanti anak-anak remaja nggak mau ke masjid. Ntar pas orang tua meninggal, siapa yang nerusin? Masjidnya kosong. Gitu. Jadi nggak boleh. Jadi ajaran Islam itu harus ramah anak, harus baik, nggak boleh kasar, nggak boleh ini gitu. Jadi itu yang salah, yang akhlaknya tidak baik. Tadi yang kasar, yang pemarah gitu, itu nggak boleh. Ya karena udah azan, kita cukupkan sampai di sini. Kita baca surat Wal-Asr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.